Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar di mana saja berada, yang semua dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Ketua kita Bapak Haji Eru, Sekretaris kita Bapak Surya, orang tua kita Bapak Haji Mat Angin, Bang Haji Jainal, dan banyak lagi yang nggak disebut namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau semua. Pelajaran kita pagi ini lanjutan surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, silakan yang membaca untuk membacakan. Bacaannya adalah walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Silakan. Ada. Baca nih. Haji Mas itu lagi makan ikan nih. Halaman berapa nih? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ayat berapa nih Pak Ustaz nih? Aneh. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Ayat kalau ada 19 20-an lah itu. 17. 17. Ya, kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, masyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pagi ini insyaallah tentang proses kejadian alam atau proses kejadian langit dan bumi serta isinya. Langit dan bumi serta isinya Allah ciptakan. Itu terdapat di dalam surah Yunus ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal arsh yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Surah Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamulah, yaitu Allah, yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi langit dan bumi diciptakan oleh Allah selama 6 hari. Rinciannya dijelaskan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah masih gundul pada hari Sabtu. Jadi bumi diciptakan pada hari Sabtu. Ini prosesnya. Sebelum yang lain. Kemudian wa khalaqal jibala yaumal ahad. Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Minggu. Jadi bumi begitu diciptakan, gunung-gunung ditancapkan di muka bumi. Yang tadinya bumi tersebut goyang terus, kemudian menjadi tenang, ditancapkan gunung-gunung. Makanya gunung-gunung itu adalah paku bumi. Begitu tenang masih dalam keadaan gundul. Wa khalaqas syajara yaumal isnain. Kemudian Allah ciptakan berbagai macam pohon pada hari Senin. Dalam satu hari Allah ciptakan pohon-pohon sehingga langsung besar pada hari Senin. Jadi bumi begitu ada pohonannya terlihat hijau, macam-macam pohon-pohonan. Padahal satu kali sebar itu oleh Allah. Macam-macam pohonan, baik pohonan yang menjulang tinggi dan pohonan yang merambat ke bawah itu tumbuh semua. Kemudian wa khalaqal makruha yaumas sulasa. Dan Allah ciptakan berbagai macam keburukan pada hari Selasa. Jadi hari Selasa Allah ciptakan berbagai macam keburukan. Karena manusia diberi akal oleh Allah, suruh pilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik silahkan untuk dikerjakan atau diamalkan, yang buruk silahkan ditinggalkan. Nah, manusia akan diberikan akal oleh Allah. Kemudian wa khalaqan nura yaumal arbi'ah. Allah ciptakan cahaya pada hari Rebo. Jadi cahaya pada hari Rebo. Tanpa cahaya mungkin dunia ini gelap gelita. Hari Rebo Allah ciptakan cahaya. Kemudian wabassa fiha dawaba yaumal khamis. Allah mengembangkan, menciptakan dan mengembangkan hewan-hewan pada hari Kamis. Jadi hewan-hewan diciptakan pada hari Kamis. Seluruh hewan ada. Yang sekarang ada itu semua telah diciptakan oleh Allah, yaitu pada hari Kamis. Ada hewan darat, hewan laut, dan hewan udara. Macam-macam bentuk dan jenisnya. Ikan saja nih di laut, kita nggak hafal nama-nama ikan tersebut. Saking banyaknya. Hewan darat pun kita nggak hafal. Artinya hewan darat, hewan yang nggak bisa terbang. Kalau hewan yang bisa terbang namanya hewan udara. Berbagai macam burung Allah ciptakan, kita nggak hafal. Ya saking banyaknya model-model burung dan nama-namanya. Kemudian yang berikutnya adalah wa khalaqa, ya, wa khalaqa Adama ba'dal asri. Allah ciptakan Nabi Adam yaitu setelah asar sampai malam, yaitu pada hari Jumat. Wa khalaqa Adama ba'dal asri mi yaumil Jumat. Allah ciptakan Nabi Adam sesudah asar dari hari Jumat sampai malam. Itulah tentang proses kejadian bumi sampai pada hari
sampai yaitu pada hari Jumat. Kemudian tentang langit, Allah ciptakan dirinci di sini dalam surah Al-Mu'minun yang ayatnya adalah walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami ciptakan di atas kamu yaitu berupa 7 jalan. Artinya 7 lapis langit. Toroik di situ tafsirannya adalah samawat. Jama' ya, jam'u tariqah, jama' tariqah li annaha turukul malaikat, karena sesungguhnya langit itu adalah ada tempat-tempat jalan buat malaikat mondar-mandir. Karena itu dinamakan toroik. Padahal langit itu Allah ciptakan 7 lapis langit. Jadi sempurna semua Allah ciptakan dari mulai bumi semua sampai langit. Itu tentang kejadian langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah bisa membangun bumi ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kelanjutannya masih kesempurnaannya. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidaklah lalai daripada makhluk-makhluk tersebut, tahtaha yang ada di bawah bumi. Jadi Allah tidak akan lalai menjaga langit dan mengawasinya sehingga barang-barang yang ada di langit tidak berjatuhan. Ini Allah pelihara, Allah jaga. Sebab kalau tidak dijaga bisa antas kuto alaihim patuh likuhum. Bisa berjatuhan kepada mereka, maka mereka akan binasa. Bal numsikuha, bahkan kami tahannya. Kaayatin seperti di ayat lain, wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi. Dan Allah menahan langit serta benda-benda langit yang ada di langit supaya tidak jatuh di atas muka bumi ini. Kemudian wa anzalna minas samaa'i ma'am biqadar, dan kami turunkan dari langit yaitu berupa air hujan biqadar, dengan menurut ketentuan min kifayatihim, dari kecukupan mereka. Fa'askannahu fil ar, maka kami tahannya itu air di bawah tanah. Jadi Allah turunkan hujan, kemudian hujan tersebut ditahan, air hujan tersebut ditahan oleh Allah. Kira-kira 15 meter dari permukaan atau 20 meter Allah tahan. Jadi untuk persediaan manusia saat di musim kering, itu hujan pasti, air hujan sangat bermanfaat. Disedot lagi oleh jet pump, keluar lagi tuh air buat kita. Jadi air hujan itu Allah turunkan ke muka bumi, ada ukurannya. Jadi kira-kira di muka bumi air udah penuh, Allah hentikan. Itu kadang-kala ada juga yang banjir ya, karena mungkin solokannya, saluran airnya kurang diperhatikan betul-betul. Jadi kalau saluran airnya diperhatikan betul-betul, insya Allah tuh air hujan itu masuk meresap ke bawah. Kadang-kala dicor semua bumi, nggak bisa masuk tuh air lewat situ. Akhirnya musim kering dia kekurangan air, sebab tidak ada serapan. Yang penting tuh ada serapan di bawah tanah. Jadi tanah jangan dicor semua, air hujan tidak masuk. Makanya Jakarta banjir karena salurannya kurang lancar. Tanahnya dicor semua, nggak masuk ke bawah. Nah itu,
Jadi hujan itu merupakan rahmat buat kita semua. Allah turunkan menurut cukup untuk kehidupan manusia, baik di musim keringnya, untuk menjamin di musim keringnya. Nah, nanti datang lagi musim hujan, datang lagi musim kering. Itulah seterusnya dan seterusnya. Wa inna ala zahabim bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami untuk menghilangkan air hujan itu sungguh mampu. Jadi air hujan itu begitu turun dilepas langsung ke bawah tanah. Ketika manusia nanti memerlukan di musim kering tidak ada air. Nah itu. Jadi ini merupakan rahmat dan anugerah dari Allah, air hujan ditahan buat keperluan manusia. Jadi kalau nggak ditahan air hujannya lepas terus ke bawah tanah, payamutuna ma'adawa bihim atsan, maka mereka nanti akan mati, nggak bisa minum bersama hewan-hewan mereka dalam keadaan kehausan. Jadi karena adanya air hujan, Allah tahan persediaan di musim kering, keluar lagi disedot pakai jet pump, nah buat keperluan manusia. Ba'ansya'na lakum bihi jannatim min nakhilin wa a'nabil lakum fiha fawakihu katsirah wa minha ta'kulun. Maka kami ciptakan bagimu dengannya akan kebun-kebun yang terdiri dari pohon kurma dan anggur. Disebut kurma dan anggur karena turunnya Al-Quran di tanah Arab yang banyak di sana adalah kurma dan anggur, makanya yang dibuat andalan atau dibuat contoh adalah buahan yang banyak di sana.